Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ainun, NIM 0911091902, Prodi Agribisnis semester 6 dari Universitas Muhammadiyah Sidin Rapang. Baik, saya akan memaparkan materi dari yang pertama, yaitu mendeskripsikan kontribusi usaha. Yang kedua, yaitu menjabarkan usaha untuk perekonomian dalam ekonomi Islam. Baik, langsung saja. Yang pertama, yaitu kontribusi usaha. Pengertian kontribusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kontribusi adalah sumbangan, sedangkan menurut Kamus Ekonomi T. Guritno 1992-72, kontribusi adalah suatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian atau bersama. Kontribusi adalah sumbangan, pengaruh, atau pemberian kontribusi mengoptimalkan kemampuan sesuai dengan bidang dan kapasitas masing-masing untuk meningkatkan perekonomian dan keluarga. Sedangkan menurut Undang-Undang 1945, terutama pasal 33 adalah perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Kontribusi ekonomi muslim klasik sejarah membuktikan bahwa para pemikir muslim merupakan penemu, peletak dasar, dan pengembang dalam berbagai bidang-bidang ilmu. Untuk mengatur rumah tangga atau pedoman untuk mengatur rumah tangga atau good management of the household, standar dalam ekonomi keluarga ini dilihat dari tingkat kemakmuran rata-rata yang dipandang harus dipenuhi agar dapat dikatakan layak dalam mengukur upah minimum regional atau UMR. Karena di dalam KPM mencakup biaya hidup minimal yang diperlukan agar dapat disebut banyak. Yang kedua, yaitu pengertian usaha. Pengertian usaha secara umum, usaha diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan atau rezeki dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran atau badan untuk mencapai suatu maksud pekerjaan maupun perbuatan prakarsa, ikhtiar, dan daya upaya untuk mencapai sesuatu. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian dilakukan setiap pengusaha atau individu untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Adapun yang kedua, yaitu kontribusi usaha dalam peningkatan taraf perekonomian masyarakat menurut ekonomi Islam, di mana dalam ekonomi Islam orang mukmin diwajibkan bekerja. Apapun yang dikerjakan adalah mulia, kecuali yang dilarang, maka dalam sejarah tidak ditemukan nabi atau rasul yang menganggur. Demikian pula para sahabat, di antaranya mereka ada yang menjadi pandai besi, tukang kayu, penjahit, gembala ternak, petani, dan pedagang. Dengan berusaha kita tidak hanya bisa menghidupi diri kita sendiri, tetapi juga dapat menghidupi orang-orang yang ada dalam tanggung jawab kita. Bahkan apabila kita berkecukupan, dapat memberikan sebagai dari hasil usaha kita untuk menolong orang lain yang memerlukan. Oleh sebab itu, Islam menegaskan bahwa bekerja merupakan sebuah kewajiban yang setingkat dengan ibadah, lantaran manusia yang mau bekerja dan berusaha keras untuk menghidupi diri sendiri dan keluarganya akan dengan sendirinya hidup tentram dan damai. Dalam masyarakatnya, bekerja merupakan fondasi dasar dalam produksi sekaligus berfungsi sebagai pintu pembuka rezeki. Menurut Ibnu Khaldun, bekerja merupakan
unsur yang paling dominan bagi proses produksi dan merupakan sebuah ukuran standar dalam sebuah nilai. Proses produksi sangat tergantung terhadap usaha atau kerja yang dilakukan oleh karyawan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Konsep produksi di dalam ekonomi Islam tidak semata-mata bermotif maksimalisasi keuntungan dunia, tetapi lebih penting untuk mencapai maksimalisasi keuntungan akhirat. Kaidah-kaidah dalam berproduksi antara lain adalah yang pertama yaitu memproduksi barang dan jasa yang halal pada setiap tahapan produksi. Yang kedua yaitu mencegah kerusakan di muka bumi, termasuk membatasi polusi, memelihara keserasian dan ketersediaan sumber daya alam. Dan yang ketiga, produksi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat serta mencapai kemakmuran. Dan yang keempat, produksi dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan kemandirian mat. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik kualitas spiritual maupun mental dan fisik. Itulah yang sempat saya paparkan. Lebih dan kurangnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.